KRI Nanggala 402 ini adalah bagian kekuatan TNI Angkatan Laut kita, di mana pada saat proses melaksanakan proses menyelam kita ada dua teori atau dua proses. Yang pertama yaitu menyelam secara statis, yang kedua yaitu menyelam secara dinamis. Menyelam secara statis, kita menyelam tanpa menggunakan kelajuan ataupun pendorongan dari kapal selam itu sendiri. Sementara menyelam dinamis, kita menyelam dengan menggunakan kecepatan ataupun pendorongan dari kapal selam. Proses-proses ini kita laksanakan sesuai dengan prosedur yang ketat, checklist yang ketat, sebagaimana mungkin sama halnya dengan rekan-rekan pilot untuk mengecek kesiapan pesawatnya pada saat mau take off ataupun mau landing. Kemudian yang kedua, izin Kapuspen kami izin menjawab terkait tentang pintu torpedo atau pintu petor yang mungkin tadi beredar di rekan-rekan wartawan sekalian, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kapuspen, di mana di ruang torpedo kapal selam ada 8 pintu torpedo atau petor istilahnya, di mana masing-masing petor ini memiliki 2 pintu, yaitu pintu luar dan pintu dalam. Kedua pintu ini saling interlock. Jadi pada saat salah satu pintu dibuka, maka pintu yang lainnya tidak bisa dibuka. Sebagai contoh, kalau pintu luarnya terbuka, otomatis pintu dalamnya akan tidak bisa dibuka atau tetap tertutup. Ini adalah satu safety. Kemudian pada saat membuka pintu dalam pun ada prosedur yang harus kita laksanakan, yaitu untuk mengetes udara ataupun cerat, adakah air ataupun benda yang masuk ke dalam pintu petor tersebut. Jadi tidak serta-merta kita buka. Yang pertama tentang alat keselamatan yang berada di kapal selam. Jadi di kapal selam alat keselamatan sudah lengkap dan sesuai dengan standar internasional yang diberlakukan oleh seluruh kapal selam di dunia. Jadi seluruh peralatan gini di sini disesuaikan dengan jumlah personil yang on board di dalam kapal selam. Berapapun 53 ya seluruh peralatan sejumlah 53. Jadi kalau ada personil on board yang lain selain 53, maka personil dari kapal selam yang on board di situ otomatis akan dikurangi karena akan menyesuaikan dengan jumlah peralatan keselamatan yang tersedia di dalam kapal selam. Jadi kalau masalah alat keselamatan saya rasa sudah sesuai standar internasional, seluruh keselamatan kapal selam di dunia standarnya sudah demikian. Saya Mayor Laut Teknik Ignatius Bagus. Saya pernah berdinas di KRI Cakra sebagai Kadepsin atau KKM. Selanjutnya di KRI Arda di Dali 404 dan beberapa kali melaksanakan operasi menggunakan 402. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana prosedur dan proses kapal menyelam secara dinamik dan statik. Pada saat pelaksanaan operasi kemarin, latihan, kapal melaksanakan selam statik. Namun, di sini untuk melaksanakan selam statik, maka harus melaksanakan terlebih dahulu kapal selam menyelam dengan proses dinamik. Dan itu sudah dilaksanakan oleh KRI Nanggala pada saat pelaksanaan LINLA atau lintas laut menuju daerah latihan untuk mencari keseimbangan atau well trim dari kapal tersebut. Selanjutnya setelah mendapatkan well trim, kapal baru diizinkan untuk melaksanakan selam statik. Dengan perhitungan yang ketat oleh diving officer, maka kapal tersebut bisa untuk melaksanakan selam statik. Selam statik adalah selam tanpa adanya pendorongan dari kapal tersebut. Sementara selam dinamik adalah proses menyelam pada saat kapal ada kecepatan, yaitu kecepatan 6 sampai 9 knot. Akan kami jelaskan proses kapal menyelam. Di dalam kapal selam mempunyai main ballast tank atau tangki pemberat pokok (TPP).
pada saat kapal di permukaan, main ballast tank ini terisi udara. Selanjutnya, untuk menambah buoyancy negatif, untuk menjadikan buoyancy menjadi negatif, maka udara yang ada di kapal di main ballast tank ini harus dikeluarkan dengan membuka katup ventilasi TPP. Prosedur sudah dilakukan, perlu kami jelaskan juga, kapal tersebut mempunyai 6 main ballast tank. Nomor 1, 2 di buritan, nomor 3 dan 4 di tengah, dan nomor 5, 6 di haluan. Prosesnya ini sudah melaksanakan penghembusan TPP 1 dan 2, dan 3, selanjutnya 5 dan 6, dan terakhir 3 dan 4. Itu sudah dilaksanakan. Demikian kami sampaikan pelaksanaan proses selam dinamik ataupun selam statik. Tadi ada pertanyaan mengenai pintu keluar. Jadi ada 2 jenis escape di dalam kapal selam. Yang pertama, rush escape dan tower escape. Rush escape adalah keluarnya awak dari kapal selam apabila kapal di dalam pressure hull telah terjadi flooding atau air di luar sistem, di luar badan kapal masuk ke dalam badan kapal. Kemudian tower escape atau yang dilaksanakan hanya dengan menggunakan baju MK11 tersebut. Jadi ini dilaksanakan apabila kapal tersebut tidak ada kebocoran atau pressure hull tersebut masih dalam kondisi baik, namun sudah tidak bisa dipertahankan daya apungnya. Demikian.